Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NIM 2902350041. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Aspek Hukum dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Insinyur Sugeng Prayetno, SHS EMM. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan mengenai hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha. Pendahuluan, masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar pelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian, mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level flying field yang sama antar pelaku usaha, maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. Di Amerika Serikat, hukum persaingan dikenal dengan sebutan antitrust law, di Jepang dikenal dengan sebutan anti-monopoly law, sedangkan di Australia dikenal dengan sebutan restrictive trade practice law. Secara umum, tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, juga agar persaingan yang dilakukan antara pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya mengatur 3 larangan pokok utama, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. B. Perjanjian yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari salah satu atau lebih pelaku usaha untuk mengingatkan diri terhadap satu dan lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, walaupun sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah perjanjian-perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian oligopoli pasal 4 ayat 1 dan 2. Perjanjian yang bersifat oligopoli, share monopoli adalah perjanjian yang dilarang, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Disebutkan juga bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, perjanjian penetapan harga, pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga antar pelaku usaha, pasal 5. Penetapan harga antara pelaku usaha dilarang sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. Perkesesuaian diberikan dalam suatu usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Yang C. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain, pasal 7. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian yang dikenal dengan istilah anti-dumping tersebut
dimaksudkan agar persaingannya tidak dirugikan karena barang dan jasanya tidak laku. Selanjutnya, biasanya pada saat yang tepat, yaitu setelah pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, maka pihak yang membuat perjanjian kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak ada persaingan. Yang D. Penetapan harga jual kembali. Pasal 8. Seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menyatakan bahwa pihak pembeli barang dan jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang dan jasa yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. Yang ketiga, perjanjian pembagian wilayah. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah A. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan jasa. B. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan jasa. Tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian dapat mengakibatkan atau membatasi persaingan usaha, sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan merasa sangat dirugikan. Yang keempat, perjanjian pemboikotan. Pasal 10. Ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli sehubungan dengan perjanjian pemboikotan, yaitu A. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain, pihak ketiga, untuk melakukan usaha yang sama, dan B. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain atau pihak ketiga. Jika 1. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan jasa dari pasar yang bersangkutan. Yang kelima, perjanjian kartel. Pasal 11. Sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut biasanya juga disebut sebagai perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. Yang keenam, perjanjian trust. Pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian oligopsoni. Pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha patut diduga atau secara bersama-sama menguasai pembelian dan penerimaan pasokan apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dikenal suatu cara pembuktian berupa presumpsi monopsoni, yaitu apabila seseorang dianggap telah membuat perjanjian bersifat monopsoni jika dengan perjanjian tersebut pelaku usaha tersebut telah menguasai lebih dari 75% pasar dari suatu produk tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan bahwa penguasaan pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan monopsoni mereka. Yang kedelapan, perjanjian integrasi vertikal, pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu pengusahaan serangkaian proses produksi atau barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga yang murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik yang dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. Yang kesembilan, perjanjian tertutup pasal 15. Pelaku usaha pada dasarnya bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Namun demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan yang mengandung unsur perjanjian tertutup, yaitu A. Menerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. B. Penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. Yang C. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. Yang D. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu. Yang E. Penerimaan produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tertentu. Yang F. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pemasok. Yang G. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri. C. Kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah 1. Kegiatan monopoli pasal 17. Monopoli adalah suatu struktur di mana hanya terdapat satu supplier atau suatu produsen. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha juga patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa apabila A. Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2. Kegiatan monopsoni pasal 18. Monopsoni adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, kegiatan penguasaan pasar. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu
untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu A. Menolak pesaing, yaitu dalam hal pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku tujuh usaha tertentu pesaing dalam melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, yaitu bukan dengan alasan ekonomi, misalnya karena alasan perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. B. Menghalangi konsumen adalah hal yang dilarang dalam hal pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan kegiatan yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain pesaing untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. Yang C. Pembatasan perbedaan produk. Undang-undang melarang kegiatan oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. D. Diskriminasi. Tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sangat berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik dan oleh karenanya juga dilarang oleh undang-undang. E. Melakukan jual rugi. Pasokan produk dengan cara jual rugi yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing. Hal seperti ini adalah juga kegiatan yang dilarang yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha. Yang F. Penetapan biaya secara curang. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk. Yang keempat, kegiatan persekongkolan. Persengkokolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Jenis-jenis persengkokolan yang dilarang oleh undang-undang yaitu dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. A. Persengkokolan untuk mengatur pemenangan tender. Undang-undang melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan menentukan pemenang suatu tender. Yang B. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Undang-undang juga melarang tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Yang C. Persengkokolan untuk menghambat pasokan produk. Setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya dan segi jumlahnya maupun dari segi ketepatan waktu yang dipersyaratkan adalah dilarang oleh undang-undang. D. Penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Pengertian posisi dominan adalah 1. Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti, atau 2. Pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan dan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk 1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Yang kedua, membatasi pasar atau pengembangan teknologi. Yang ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing. Posisi dominan
dapat juga terjadi dalam hal seseorang merangkap jabatan sebagai direktur atau komisaris dalam waktu yang bersamaan pada perusahaan yang mempunyai kegiatan yang sama. Oleh karenanya, perangkapan jabatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang. Larangan yang dimaksud adalah dalam hal perangkapan jabatan tersebut berada dalam pasar yang sama atau perusahaan-perusahaan tersebut memiliki ketertarikan yang erat dalam bidang atau jenis usaha atau perusahaan-perusahaan tersebut secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu. Selanjutnya adalah juga dilarang dalam hal posisi dominan yang terjadi sebagai akibat dari kepemilikan saham secara mayoritas oleh pelaku usaha dalam perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama, atau pendirian beberapa perusahaan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama. Larangan ini akan berlaku apabila kepemilikan saham dimaksud berakibat pada dikuasainya 50% pangsa pasar oleh pelaku usaha, atau apabila dilakukan lebih dari 2 pelaku usaha, saham mereka menguasai lebih 75% pangsa pasar. Dalam hal pelaku usaha memperoleh posisi dominan sebagai akibat dari hasil tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dari badan usahanya yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang yang ketentuannya yang lebih rinci akan diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga saat ini belum ada. Penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaing Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi ini sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berupa 1. Penetapan pembatalan perjanjian. Yang kedua, perintah kepada pelaku usaha menghentikan integrasi vertikal, yaitu antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan untuk rangkaian produksinya. Yang ketiga, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Yang keempat, perintah pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kelima, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Yang ketujuh, pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 20 miliar rupiah. Undang-undang anti monopoli selain mengatur sanksi administratif juga mengatur sanksi pidana. Namun demikian, pejabat penegak hukum untuk menetapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian untuk penyidik, kejaksaan untuk penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi KPPU tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Sungguh pun apa yang dilakukannya dapat merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu proses penyidikan perkara pidana. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat 2 macam sanksi pidana, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini, pidana pokok terdiri dari pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda. Ancaman pidana dengan denda serendah-rendahnya 20 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Pihak ini yang diancam terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat perjanjian oligopoli. Yang kedua, membuat perjanjian pembagian wilayah.
Yang ketiga, membuat perjanjian pemboikotan. Yang keempat, membuat perjanjian kartel. Yang kelima, membuat perjanjian trust. Yang keenam, membuat perjanjian oligopsoni. Yang ketujuh, membuat perjanjian integrasi vertikal. Yang kedelapan, membuat perjanjian dilarang dengan pihak luar negeri. Yang kesembilan, membuat kegiatan monopoli. Yang ke-10, melakukan penguasaan pasar yang dilarang. Yang ke-11, penyalahgunaan posisi dominan. Yang ke-12, kepemilikan saham yang dilarang. Ke-13, melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi yang dilarang. Ancaman pidana dengan serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum anti monopoli sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga yang dilarang. Yang kedua, perjanjian tertutup yang dilarang. Yang ketiga, perjanjian jual rugi yang dilarang. Yang keempat, melakukan kecurangan dalam penetapan komponen harga barang. Yang kelima, persekongkolan yang dilarang. Yang keenam, menyalahgunakan posisi dominan. Ancaman pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan yang pertama tidak mau menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang kedua, menolak pemeriksaan untuk suatu proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang ketiga, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan dan atau penyelidikan. Yang keempat, menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan. Sedangkan yang tergolong dalam saksi pidana tambahan adalah yang pertama, pencabutan izin usaha. Yang kedua, dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. 3. Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain. Demikian presentasi dari saya mengenai hukum persaingan usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.